Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Di sini kami mohon izin untuk bertanya sedikit mengenai usaha Bapak yang berhubungan dengan teman-teman disabilitas Bapak. Ini kan Bapak di tempat kerja Bapak merekrut staf dari setelah berangkat ini ya Pak. Nah itu apakah di tempat kerja tersebut ada kayak aturan-aturan tertentu agar memastikan lingkungannya itu ramah disabilitas Pak? Oke, baik. Ada kaitannya dengan latar belakang keterampilan tadi. Jadi programnya Departemen Sosial itu selain memberikan bekal, kemudian saya menawarkan kalau yang berminat di dunia bakery gitu ya, silakan kalau mau makan silakan gitu kan, saya beri akses untuk makan. Dan mereka waktu itu ada makan 4 orang. Setelah makan selesai, kita ngobrol, kita lihat karakteristik dasarnya, kemudian attitude-nya bagaimana. Ketika kita sudah sesuai, kalau mau bekerja di tempat kami, kami silakan. Ternyata ada 1 orang yang melamar gitu kan, yang kita welcome aja. Dan saya sendiri tidak membedakan dari sisi penghasilan jumlah honorario antara mereka yang tanda kutip ada kekurangan dengan yang normal. Saya samakan, yang penting kinerjanya aja gitu kan. Mereka juga sudah melalui tahapan, ada training keterampilan, kemudian magang. Jadi saya tahu kan mereka sudah bisa dilepas, mereka diberi pekerjaan yang bisa beres gitu kan. Nah, memang kita harus paham bahwa bagaimanapun juga ada kekurangan. Ya, contoh misalnya instruksi dasar saja ya. Kalau kita mungkin dengan kalian yang normal lebih gampang. Terus kalian instruksinya sambil teriak aja sudah tahu gitu kan. Saya sambil kerja lain kalau ini kan enggak. Saya harus panggil berhadapan karena ada interaksi yang supaya dia ngerti saya ngerti dia gitu kan. Berarti harus ada, dia harus melihat gerak bibir saya, harus apa, saya memberikan penjelasan. Itu kan sebenarnya effort tersendiri kan. Cuman tidak masalah. Saya ini udah pernah saya tarik, Iki. Ini Farid. Farid. Sebelum kita tanya kami ingin bertanya sama ibu namanya siapa? Nama Lala, panggilan Lala. Nama saya Gaby, syaratku Gaby seperti ini, Gaby. Apa yang membuat ibu ya tertarik untuk mengikuti pelatihan buat Rodi? Yang pertama menambah ilmu ya. Kedua mungkin bisa buka usaha sendiri di rumah. Meningkatkan kesejahteraan hidup teman-teman, khususnya aku. Pelatihan ilmu roti atau pelatihan ilmu untuk bisa menghidupi hidup sendiri ya, untuk keluarga kecil gitu. Nah teman-teman, sekarang kita akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber selanjutnya, yaitu dengan Mas Riza. Selamat siang Mas Riza. Ya, siap. Ya, boleh diperkenalkan nggak Mas? ya, perkenalkan namaku Gaby, panggilanku Riza. Mas Riza ini dari Muhammadiyah. Ya, sebagai pembantu kedua dari Yayasan. Sebenarnya bisa dijelasin ini satu yayasan partner yang bertambah untuk memediasi, memberdayakan dan mendampingi keluarga dari penyandang disabilitas. Untuk apa? Untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif. Dengan cara apa? Kita memberikan program berkelanjutan. Ada yang lingkupnya ke pendidikan untuk kemandirian ada disabilitas, ada yang fokusnya untuk berusaha bekerja, untuk mengadvokasi dan mensejahterakan untuk keluarga ataupun penyandang disabilitas, dan mengedukasi masyarakat untuk kesadarannya lebih meningkat ya, terkait beberapa stigma negatif yang harus dihilangkan terkait disabilitas. Nah, kalau kita tahu hubungannya Muhammadiyah dengan kita ini apa ya? Jadi kita ini mitra strategis, dimana Muhammadiyah
Utara sebagai komunitas pemerhati disabilitas yang fokus untuk mendampingi teman-teman untuk dunia kerja ataupun memberikan kesempatan mereka untuk berwirausaha. Dan di sini irisannya dengan Balai Legenda adalah beliau sebagai pelaku usaha yang berkomitmen untuk membentuk lingkungan inklusif gitu, di usahanya. Jadi kita kolaborasi di situ, kita menerima manfaat, kita menjalin dan memberikan pelatihan dan pelatihan. Dan beliau sebagai coach dan pelaku usaha yang aware atau sadar tentang inklusivitas tadi. Salam inklusi, aku, kamu, kita setara. Yeay.